Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa ketika seseorang mau sholat, maka orang itu syarat utamanya ia adalah harus bersuci. Maka di dalam bersuci ini ada dua macam. Yang pertama bersuci dari hadas, dan yang kedua bersuci dari najis. Di sini saya ingin menyampaikan yang pertama, yaitu bersuci dari hadas. Ketika seseorang pengen melakukan sholat, harus dirinya bersuci dari hadas. Hadas itu apa sih? Hadas itu adalah satu hal yang disebabkan pertama, buang air besar, kedua, buang air kecil, ketiga, tertidur dengan nyenyak, dan yang keempat, bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan. Dan masih banyak lagi. Artinya ketika seseorang itu harus berwudu, maka orang itu dia disebut dengan berhadas. Sementara hadas ada dua macam, yang satu hadas besar dan yang satu hadas kecil. Dan yang paling banyak terjadi pada seseorang adalah hadas kecil. Hadas besar ini hanya terjadi pada masa-masa tertentu, tapi yang sering terjadi itu adalah hadas kecil. Hadas besar diatasi dengan mandi, hadas kecil diatasi dengan berwudu. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, ketika seseorang berhadas kecil, maka orang itu dianjurkan untuk berwudu dan diwajibkan berwudu ketika dia mau sholat, karena sholat tidak sah kalau tidak berwudu. Orang sholat itu hanya sah apabila ia bersuci. Kalau ia yakin suci, maka sholatnya menjadi sah dengan syarat dipenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi kalau syarat dan rukunnya tidak dipenuhi walaupun dia telah bersuci, maka tidak sah sholatnya. Nah, salah satu di antara bersuci ini adalah bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas, di sini hadasnya adalah hadas kecil, maka cara mengatasinya adalah dengan berwudu. Lalu bagaimana berwudu itu? Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, berwudu itu tentu dengan menggunakan air, dan airnya itu juga air yang mutlak. Air mutlak itu air yang digunakan ditaruh dimanapun, ia tidak terikat namanya. Ketika ditaruh di sumur namanya air sumur, ketika ditaruh di kolam namanya air kolam, ketika ditaruh di sungai namanya air sungai, ketika ditaruh di laut namanya air laut. Itu namanya air mutlak. Tapi kalau ditaruh di gelas namanya air kopi, ditaruh di ember namanya air kopi, ditaruh di cerek namanya juga masih kopi, itu bukan mutlak, itu sudah terikat oleh namanya kopi. Jadi ketika disebut air mutlak itu adalah air yang ketika ditaruh di mana tempat, maka dia mengikuti tempat itu. Ketika dia ditaruh di satu tempat namanya tidak berubah, masih nama satu itulah, maka dia berarti muqayyad, terikat, dia tidak disebut dengan air mutlak. Maka toharoh ini atau toharatu darbani. Toharoh bersuci itu ada dua macam. Toharatun an najasin, toharatun min hadasin, toharoh dari hadas, wa toharatun min an najisin, dan toharoh dari najis. Toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Wa amat toharatu anin najasi, adapun toharoh yang dilakukan dari bersuci dari najis, fala naftakiru ila niyati. Wa amma taharatu anin najasi fala taftakiru ila niyati. Kalau ada seseorang mau bertoharoh, toharoh dari najis, maka toharoh dari najis itu nggak perlu niat, nggak ada nawaitu izalatan najisi lillahi ta'ala, nggak perlu seperti itu. Atau aku berniat untuk menghilangkan
kotoran ayam ini karena Allah Ta'ala, tidak. Jadi kalau kita mau bersuci dari najis, kita tidak perlu berniat. Kalau niat saja maka tidak sah. Tanpa niat najisnya dibersihkan sampai hilang bau, warna dan rasanya, maka sah walaupun tidak pakai niat. Li'annaha min babit turuki, karena itu adalah bab tentang meninggalkan. Jadi kalau meninggalkan itu nggak perlu niat. Meninggalkan nggak perlu niat. Atau membuang itu nggak perlu niat. Membuang najis nggak perlu niat. Yang penting najis terbuang, maka sucilah pakaiannya, sucilah badannya, sucilah tempatnya, selama tempat itu kotorannya atau najisnya dibuang. Falam taftakiru ilan niyati, maka kalau menghilangkan najis itu artinya dia membuang najis atau meninggalkan najis, pergi dari najis, maka tidak perlu kepada niat. Katarki zina, seperti orang yang meninggalkan zina. Maka orang ketika mau meninggalkan zina nggak perlu nawaitu tarkal zinati lillahi ta'ala, nggak perlu aku sengaja meninggalkan zina karena Allah Ta'ala, nggak perlu seperti itu. Jadi meninggalkan zina tidak perlu pakai niat. Wal khamri, dan meninggalkan minum-minuman keras, berhenti dari minum-minuman keras itu tidak perlu niat. Artinya tidak perlu nawaitu tarkal khamri lillahi ta'ala, aku berniat untuk meninggalkan khamr karena Allah Ta'ala. Maka yang seperti itu tidak perlu niat. Karena apa? Meninggalkan atau membuang. Wal liwati, dan juga sodomi, artinya orang yang laki-laki menggauli laki-laki seperti umatnya Nabi Lut, itu meninggalkan hal yang haram seperti itu juga tidak perlu niat. Meninggalkan zina nggak perlu niat, yang penting tinggalkan zina, jangan hanya niat saja. Meninggalkan minuman keras, sabu-sabu, meninggalkan ganja dan seterusnya, itu juga nggak perlu niat, yang penting tinggalkan gitu saja, itu udah selesai, berhasil, tercapai meninggalkannya itu. Waliwati, dan juga meninggalkan homoseks yang seperti itu juga tidak perlu niat. Maka semua ini karena membuang atau meninggalkan tidak perlu niat. Seperti halnya ketika seseorang membuang najis, maka tidak perlu niat. Oleh karena itu, ketika seseorang mau membersihkan badannya dari najis, mau membersihkan pakaiannya dari najis, membersihkan tempatnya dari najis, tidak perlu niat. Cukup dibersihkan sampai hilang bau, warna dan rasanya, maka tempat itu sudah bersih, pakaian itu sudah bersih, badan kita sudah bersih, sah semuanya itu kita lakukan tanpa niat. Bagaimana berikutnya? Kita tunggu yang satu ini mau lewat. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, meninggalkan gosok artinya asal pergi ke masjid, menggosok sendal orang, mencuri sendal orang, menukar sendal orang. Asal pergi ke tempat keramaian yang melepaskan sendal, suka ganti sendal orang. Jadi sendalnya yang buruk ditinggal, sendal orang yang baik dibawa pulang, dipakai. Maka ketika dia berhenti dari situ, tidak usah niat, maka itu sudah tercapai apa yang ia lakukan. Wasarakoti, dan berhenti mencuri. Jadi kalau seseorang mau berhenti mencuri itu nggak perlu niat, cukup hentikan saja mencuri, maka selesai. Jadi seperti itulah ketika seseorang mau membersihkan najis tidak perlu niat, karena najis itu adalah membuang atau meninggalkan. Artinya membuang najis itu atau kita meninggalkan najis itu. Seperti kita meninggalkan zina, kita meninggalkan minum-minuman keras, ketika kita meninggalkan nyimeng, meninggalkan nyabu, meninggalkan
meninggalkan perbuatan homoseks, meninggalkan gosop, artinya tidak gosop lagi, dan juga meninggalkan pencurian. Maka itu semua tidak perlu dengan niat. Wa amat thaharatu anil hadasi, adapun thaharah dari hadas, artinya bersuci untuk menghilangkan hadas. Fawal wudu'u wal ghuslu wat tayammum, ada 3. Yang pertama wudu, yang kedua mandi, dan yang ketiga tayamum. Menghilangkan hadas ada 3: wudu, mandi, tayamum. Fa innahu la yasihu syai'un minha illa bin niyati. Wudu, mandi, tayamum, 3-tiganya ini tidak akan sah kalau tanpa niat. Wudu tanpa niat enggak sah, mandi tanpa niat enggak sah, tayamum tanpa niat enggak sah. Oleh karena itu wudu harus berniat, nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari lillahi ta'ala, itu lafaz niat. Niat itu di dalam hati. Mandi pakai niat, nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari lillahi ta'ala, itu lafaz niat. Kalau niat itu adalah dalam hati. Tayamum harus pakai niat, nawaitu tayammuma li ibahati sholati lillahi ta'ala. Niat itu adalah dalam hati. Kalau yang tadi itu adalah namanya lafaz niat. Maka 3-tiganya ini, wudu, mandi, tayamum, semuanya itu perlu dengan niat. Kalau tidak niat maka tidak sah. Oleh karena itu, karena tidak sah kecuali dengan niat, landasannya adalah innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap seseorang akan memperoleh apa yang ia niatkan. Karena seseorang akan memperoleh apa yang ia niatkan, maka niat itu adalah wajib untuk melaksanakan sesuatu. Wali annaha ibadatu mahdhatun, karena seperti mandi, wudu, tayamum itu adalah ibadah mahdhah. Tariquhal af'al falam tasihu min ghairi niyatin, maka cara mengerjakannya tidak akan sah kalau tidak dengan niat. Kasolati, seperti halnya sholat. Oleh karena itu wudu itu adalah ibadah mahdhah. Kalau ini ibadah mahdhah, maka tidak sah wudunya kalau dia tidak ada niat. Mandi juga ibadah mahdhah. Kalau mandinya tidak pakai niat, maka tidak sah mandinya. Tayamum juga ibadah mahdhah, maka tayamumnya tidak akan sah kalau dia tidak pakai niat. Oleh karena itu niat itu adalah penting untuk melaksanakan. Tapi kalau meninggalkan itu tidak perlu niat. Kalau melaksanakan itu perlu niat. Seperti halnya sholat, orang mau sholat tidak akan sah kalau dia tidak ada niat sama sekali. Baik, kita lanjutkan faslun fasal wa yajibu ayyanu ya bi qablihi. Dan seseorang ketika mau melakukan sesuatu, maka dia harus niat sebelumnya. Li'anna niyata hiyal qasdu, karena niat itu adalah tujuan atau kehendak. Jadi seseorang itu mau wudu itu tidak akan sah sebelumnya kalau dia tidak niat. Oleh karena itu ketika seseorang mau wudu, maka ketika sekurang-kurangnya mengambil air wudu, ketika boleh pada saat basuh tangan itu sudah niat. Dalam hati sudah menyebutkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala, niat pada saat itu. Atau pada saat mandi, ketika mandi menggayung air ke bagian kanan dulu, menggayung air ke bagian kanan, pada saat itu niat. Niat untuk apa? Niat untuk menghilangkan hadas besar. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala, itu lafaz niat, dalam hati menyebutkan seperti itu. Maka tidak sah seseorang ketika mandi besar tanpa berniat. Oleh karena itu harus ada niat. Kalau tidak ada niat maka tidak sah wudunya, tidak sah mandinya. Tayamum juga demikian, harus pakai niat. Kalau nggak ada niat maka tidak sah. Bagaimana kelanjutannya? Kita lihat yang akan lewat berikut ini.
Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, seseorang mau wudhu tidak akan sah tanpa niat. Seseorang mau mandi wajib tidak sah tanpa niat. Seseorang mau tayamum tidak sah tanpa niat, kecuali kalau ketika dia berwudu itu hanya untuk mendinginkan anggota badan, nggak jadi masalah. Atau ketika dia mandi itu bukan untuk mandi wajib, tapi mandi untuk membersihkan badan supaya badan ini seger, tadi habis kerja keringatan, maka orang yang seperti itu boleh tanpa niat. Karena apa? Karena itu bukan untuk ibadah, mandi biasa saja. Tapi kalau mandi untuk menghilangkan hadas besar, maka orang seperti itu wajib untuk berniat. Lalu gimana niat itu? Niat itu adalah di dalam hati, bukan di mulut. Lalu gimana kalau seandainya di mulut? Di mulut itu namanya lafadz niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Mulutnya mengatakan seperti itu namanya lafadz niat. Gimana hukumnya lafadz niat? Itu disunnahkan untuk mengucapkan lafadz niat. Supaya apa? Supaya mantap hati kita melakukan seperti yang kita niatkan itu tadi. Ketika seseorang mau wudhu, nawaitul wudhu ali raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Aku berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Lafadz itu boleh tidak diucapkan dan sunnah untuk diucapkan. Kenapa kok sunnah? Supaya hati ini mantap ketika untuk melakukan pekerjaan itu. Seperti wudhu, hati ini tahu mulai dari awal sampai akhir itu adalah aku ini sedang berwudhu, tahu. Tanpa niat maka dia akan melakukan hal seperti biasa saja, bukan untuk menghilangkan hadas kecil, bukan untuk menghilangkan hadas besar. Kalau dia mandi hanya mandi biasa saja. Demikian juga tayamum. Tayamum tanpa niat maka tidak sah tayamumnya. Oleh karena itu harus ditetapkan dalam hati, dibunyikan di mulut, hukumnya adalah sunnah. Nawaitu tayammuma li ibahati sholati lillahi ta'ala. Niat aku tayamum untuk membolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Ingat, li ibahati sholati, untuk membolehkan sholat kalau dipakai untuk sholat. Maka tayamum tidak sah kalau tidak dengan niat. Oleh karena itu wudhu, mandi, tayamum semuanya harus dengan niat. Dan niat itu diucapkan dalam hati, dikuatkan di mulut. Artinya mulutnya mengucapkan keras, hatinya memantapkannya. Maka ucapan dalam mulut itu lebih menancapkan ke dalam hati. Maka ketika seseorang sudah mengucapkan nawaitul wudhu ali raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala, hatinya itu menetapkan, oh aku ini sedang berwudhu untuk sholat, aku ini sedang berwudhu untuk baca Al-Quran, aku ini sedang berwudhu untuk wirid, dan seterusnya. Kalau perbuatan yang akan kita lakukan setelah wudhu itu adalah pekerjaan wajib, maka hukum wudhu itu adalah wajib. Kalau kita lakukan untuk perbuatan sunnah seperti membaca Al-Quran, maka hukum wudhu itu adalah sunnah. Maka wudhu itu hukumnya wajib atau sunnah mengikuti pekerjaan apa yang akan kita lakukan. Kalau pekerjaan yang akan kita lakukan adalah pekerjaan wajib, maka wudhu menjadi wajib. Kalau pekerjaan yang kita lakukan adalah sunnah, maka wudhu itu menjadi sunnah. Jadi ada perbedaan wudhu sunnah dan wudhu wajib. Kalau dilakukan untuk hal-hal yang wajib, maka jadilah wudhu itu wajib. Dan niat itu udah pasti wajib. Kenapa? Karena niat itu merupakan rukun dari bagian pekerjaan itu. Seseorang kalau melakukan perbuatan tanpa niat, maka perbuatan itu menjadi tidak sah. Artinya tidak ada nilai ibadah. Seseorang mengusap muka, kemudian membasuh tangan, kemudian membasuh sebagian kepala, kemudian membasuh telinga, kemudian membasuh kaki tanpa ada niat wudhu, maka tidak sah wudhunya. Tetapi ketika dia berniat wudhu, maka sah wudhunya. Sama pekerjaannya, sama-sama membasuh muka dengan niat
satu, yang kedua tidak niat. Kemudian setelah membasuh muka, membasuh kedua tangan, ada niat, yang satu tidak ada niat. Kemudian sama-sama mengusap kepala, satu ada niat, yang satu tidak ada niat. Kemudian lagi membasuh atau mengusap telinga, yang satu ada niat, yang satu enggak ada niat. Kemudian satu lagi membasuh kaki, satu niat, satu tidak ada niat. Maka yang tidak ada niat menjadi tidak sah ibadahnya. Yang ada niat ada sah ibadahnya, artinya ibadahnya menjadi sah. Sahnya ibadah karena niat. Berbeda dengan membuang najis, menghilangkan najis. Menghilangkan najis kalau hanya niat saja maka tidak sah. Sahnya menghilangkan najis adalah walaupun tanpa niat, dibuang kotoran binatang itu atau tai ayam dan seterusnya, ketika dibuang, maka sempurnalah najis itu hilang dari badannya. Tapi kalau hanya niat saja tidak akan hilang. Tapi walaupun tidak dengan niat, dibuang sampai hilang, maka sah, najisnya itu suci. Kenapa? Karena sudah dihilangkan walaupun tidak dengan niat. Lalu bagaimana kalau dengan niat? Niatnya memperoleh pahala tersendiri. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.